reverse itu ada suatu proses pengembalian produk atau raw material juga ya, atau barang dari pelanggan atau distributor kembali ke produsen atau pengecer ya. Teman-teman sendiri udah biasa menangani ini apa return atau belum? Coba di kolom chat. Kalau yang udah pernah tulis sudah, kalau belum belum ya. Sebelum kita lanjut. Pak Giat udah, Mas Ari udah, Pak Reza sudah, Pak David bisa return 4 kontainer US itu gimana Pak David? Bisa cerita nggak Pak David? Jadi gini Pak, waktu itu saya ekspor itu 4 kontainer awalnya itu barangnya baju hazmat loh Pak, tapi yang buat lab. Nah, sampai ke sana itu pihak klien meng-QC ulang gitu loh Pak, artinya disampling kan, turun disampling. Ternyata di produknya itu terdapat kayak tetesan oli itu loh Pak, kalau baju hazmat kan dijahit, itu olinya netes ke produknya, mereka nggak mau. APL-nya mereka mungkin sangat nganu ya Pak, sangat tinggi ya. Iya. Jadi dikembalikan semua. Jadi waktu itu jeda pengirimannya kan dekat-dekat Pak, antara kontainer 1, 2, 3, 4, cuma 3 kapal. Sampai sana semua kembali semua. Ya, yang susah begini Pak, di gudang kami itu pabrik masuk kawasan berikat, jadi urus dokumen reekspor ya, karena kalau di sana itu susah. Apalagi kalau misalkan yang produk lokal, barang yang keluar dari pabrik itu, kalau misalnya ada yang retur, bea cukai menolak Pak. Nggak bisa masuk pabrik itu. Itu sebenarnya itu. Lumayan ya, 4 kontainer itu biayanya nggak kecil juga karena banyak ya. Nilai barangnya tuh waktu itu hampir 4-5 M kalau nggak salah Pak, totalnya itu. Terus biaya shippingnya itu waktu itu kan kontainer susah, sampai di angka 26.000 USD kalau nggak salah Pak itu. Shippingnya ya merugi. Terus itu investigasi Pak, ini kenapa bisa seperti ini. Biasa lah ya, kalau udah ada kejadian pasti ada investigasi ya. Ya SP ya semuanya Pak, itu kena semua itu. Karena nilainya gede banget ya, gede David Pak. ya. Betul, karena klien juga nggak mau bertanggung jawab, maksudnya membayar biayanya itu loh Pak. Jadi kita udah buat produknya, reject, nggak bisa dipakai, rugi Pak itu. Beli bahan baku udah jadi produk nggak bisa dipakai, kita mau jual ke lokal nggak bisa, ya sudah amblas diterima Pak itu. Dijual ke lokal juga nggak bisa tuh karena itu ada tetesan oli tadi. Nggak bisa Pak. Nah, mutasinya setelah itu barang masuk buat ke lokal kan itu juga harus jelas Pak. Ini nanti barang di rework, terus nanti videokan lagi ya Pak ke gudang, baru keluar itu juga melalui persetujuan bea cukai lagi, seperti itu Pak. Karena dia ini ya statusnya harusnya ekspor ya? Ya Pak, ya betul. Kalau perusahaan penerima kawasan berikat kan, tahu saya itu BM-nya ditangguhkan ya Pak, karena masuknya barang material itu nanti dikeluarkan lagi
dalam bentuk finish good, tapi yang ekspor juga itu loh Pak. Itu yang agak susah di tempat kami seperti itu Pak. Oh, oke. Bagi gudang itu juga bertanggung jawab bagaimana barang masuk material itu nanti mutasinya harus jelas. Dalam sistem juga jelas, pertanggungjawaban di akhir tahun juga jelas, karena kalau misalkan antara data nanti sama fisik setelah Komnam sama petugas bea cukai terdapat selisih, walaupun itu hanya benang atau jarum satu pieces pun dendanya 70 juta Pak. Oh, oke. Kalau di kawasan berikat Pak. Ini sudah mulai deg-degan ini Pak, akhir tahun Pak. Semoga lancar lah, ya kan? Amin, Pak. Semoga lancar, nggak ada masalah. Memang kalau urusan dengan ekspor sih rada jelimet ya. Ya. Karena kebetulan saya waktu itu kan di penanganan ekspor juga pada PIT sama teman-teman yang lain. Jadi ke pengiriman itu yang saya tahu tuh yang paling susah itu ke Taiwan, itu ketat banget tuh bea cukainya. Taiwan, Korea, sama Jepang. Ya, betul Pak. Bea cukainya ketat banget gitu. Jadi memang ya kita harus ngikutin instruksi lah ya kan, yang tahu kan tim ekspornya gitu ya, tim salesnya menginfokan bahwa barang ini harusnya letaknya di paling belakang ya Pak gitu ya. Karena nanti kita kalau bea cukai buka pintu kontainernya, barang itu ada kelihatan gitu. Gitu-gitu ya, memang ketat banget lah ya, memang ketat banget. Jadi orang gudang harus ekstra hati-hati pengerjaan ekspor ya. Jangan sampai di return ya. Kalau di saya sih dulu nggak ada istilah itu Pak David, karena bahasa dari tim ekspor ke saya itu, Pak ini kalau dibalikin ruginya kan 2 kali, otomatis akan pemusnahan di negara tujuan. Nah itu akan susah banget. Jadi mereka minta kita pengerjaan ekspor itu memang ekstra hati-hati ya, ekstra hati-hati sesuai yang prosedur yang udah mereka sampaikan, menghindari itu tadi ya, returnnya kalau sampai terjadi ada masalah. Itu ya Pak David ya. Ya Pak. Oke, balik lagi ya. Terima kasih ya Pak David ya, udah sedikit berbagi. Siap Pak. Siap. Oke, seperti saya ini di layar display ya, ada shipment rejection, ada return, ada recall. Nah, teman-teman yang udah, harusnya sih kalau ya shipment rejection, kalau teman-teman udah biasa return atau bagian pengiriman lah, pasti pernah ngalamin shipment rejection ya. Tapi memang umumnya orang mengatakan shipment rejection itu return ya. Kalau saya sendiri itu beda. Jadi shipment rejection, kita kirim barang ya, sampai di tempat inbound lah ya, proses inbound, dicek sama checker toko pengiriman ini tujuannya gitu lah ya. Saat dicek ternyata kartonnya rusak ya, akhirnya di reject, ditolak ya, ditolak masuknya shipment rejection ya. Jadi setiap pengiriman kalau ditolak itu maksudnya shipment rejection ya. Dokumennya kalau shipment rejection itu harus ada berita acara. Nah, harus ada berita acara dari tokonya gitu ya. Harus ada berita acara dari toko yang menyatakan ditolak SKU apa, berapa banyak kuantitinya, ditolak karena apa. Ya. Itu. Karena dokumen itu nanti saat balik ke kita itu akan dijadikan dasar untuk resip lagi. Kita pilih nanti ya sama tim admin itu, dipilah mau dimasukkan tetap oke atau dia memang reject ya. Gitu. Kalau reject ya udah, masuknya ada lokasi khusus lah ya. Berita acara bukan. Oh iya,
Kalau return enggak ya. Return tuh enggak. Beda, dokumennya beda. Ya. Yang ada berita acara itu shipment rejection aja. Kalau return itu bukan berita acara. Ya. Recall bukan berita acara juga. Ya. Tadi siapa? Mas Terlidet namanya ya. Namanya keren Pak Tama. Terlidet. Oh, itu apa sih, tanggal muda ya? iya, tanggal muda. Ternyata Mas Arnold ya. Mas Arnold. Beda ya Mas Arnold ya. Jadi yang ada berita acara itu siap-siap nggak apa-apa. Mbak Imal pakai berita acara untuk yang mana? Written. Open mic dok. Mbak Imal. Mbak Imal. Iya, Pak. Iya, gimana? Iya, saya pakai BA, Pak, yang reject itu. Ya, rejection kan. Iya. Kalau written enggak kan? Ayo. Kayaknya pakai juga deh, Pak. Pak. Ya mungkin kebijakan perusahaan ya beda-beda ya. Tapi yang saya tahu, Bisa. ya, shipment rejection itu ada BA-nya, berita acara. Kalau return dan recall itu enggak ada. Ya. Seperti saya info tadi, shipment rejection itu kan kita kirim sama checkernya, inbound-nya saat dicek, kartonnya rusak, produknya ada yang pecah, ya. Iya sih, kalau recall nggak pakai BA, bisa langsung dikembalikan ke driver pengirimannya tuh, Pak? Beda, case-nya beda. Recall itu lebih cenderung di quality, ya. Maka ini kan kalau shipment rejection kan barang dikirim terus ditolak. Kalau return itu kan arti kan barang udah sampai, udah masuk gudang dia lah ya, udah masuk gudang penerima gitu loh. Iya, udah sempat Ternyata diterima gitu ya, Pak? udah sempat diterima, ternyata barangnya ada yang rusak gitu kan ya. Kan nggak ketahuan tuh rusak, itu return. Kondisi return bisa jadi bagus, bisa jadi memang jelek, ya. Bisa juga posisinya expired date, bukan expired date, mendekati expired. Return tuh begitu. Kalau di saya dulu, shipment rejection semua pengiriman ya, baik pengiriman ke MT, pengiriman ke GT, itu ada shipment rejection. Return itu hanya ada di MT, ya. Kalau di GT di perusahaan saya dulu nggak ada istilah return, ya. Jadi kalau GT itu nggak ada return, jadi dia berdirinya putus. Kalau MT cenderung ada return, ya. Kalau recall semua, ya. Mau GT mau MT, recall tuh berlaku untuk semua. Itu. Kenapa audionya kecil banget ya? Pak David ngomong infonya recall, return, shipment rejection pakai BA. Ya ini bisa jadi kan merupakan standar dari perusahaannya, ya. Umumnya sih nggak pakai, gitu, ya. Pak Yudi boleh nambahin Pak Yudi? Silakan Pak Jajang. Ya, yang berbagi pengalaman saja Pak Yudi, yang mengenai shipment rejection itu kan variabelnya banyak Pak Yudi ya. Misalkan ketika barang kita diterima itu di luar jam operasional gudang Pak ya, itu kan termasuk shipment rejection juga Pak ya. Misalkan kita batasi penerimaan barang itu sampai jam 4 sore, ternyata supplier itu datang lebih dari jam 4 sore, misalkan jam 5 atau jam 6 ya. Itu kita biasanya akan reject juga tuh Pak. Kita akan bongkarnya di besok paginya.
Itu Oh, artinya kemudian pending ya, Pak? jadi pending, dan itu biasanya kalau misalkan tidak pending, mereka akan kembali lagi tuh besok Pending. harinya kalau misalkan mereka dekat. Kemudian mengenai kualitas juga nih Pak, misalkan pas kita terima ternyata speknya tidak sesuai dengan yang kita terima, Benar. itu biasanya kita akan tolak juga tuh, di reject. Tetapi saat kita tolak itu harus mencenya tidak lengkap dan yang lain. Purchasing itu kirim barang ke gudang kita itu dia asal kirim saja gitu Pak. Misalkan jadwalnya di minggu depan, tetapi di supplier itu dia kirim, dia lebih cepat tuh Pak. Padahal kondisi supplier ini seperti itu. Dan masih juga banyak biasanya kelebihan PO Pak. Kelebihan PO harusnya misalkan 20 ton, mereka kirim misalkan 30 ton, padahal PO-nya sudah habis. Itu biasanya kita akan lakukan rejection juga tuh Pak. Oh iya. Itu. Nah kalau return itu di tempat saya itu biasanya betul Pak, kalau misalkan barang kita sudah terima dan barang itu kita simpan di gudang, tetapi ketika pengecekan di lab, barangnya itu 50%-nya bermasalah nih, yang 50%-nya itu diterima. Nah, itu akan melakukan return. Hanya untuk return ini perlu diingat juga, kalau misalkan sudah lewat dari bulan berikutnya, itu akan berpengaruh ke PPN-nya Pak, ke pajaknya. Benar. Oh ya, jadi harus hati-hati tuh mengenai return yang barang yang biasanya kalau lewat bulan, karena itu harus disesuaikan dengan PO sebelumnya ya Pak ya, seperti itu. Seperti itu Pak Yudi. Siap Pak Jajang. Terima kasih udah berbagi Pak Jajang. Mas Arnold ya, Jekes belum terkirim ya. Sebenarnya balik lagi ke definisi shipment rejection, Mas Arnold. Shipment kan pengiriman ya, rejection tolakan. Jadi kalau masih belum melewati proses pengiriman, tidak masuk shipment rejection ya. Silakan Pak Yoga, open mic kalau mau berbagi. Oke. Selamat malam rekan-rekan, selamat malam Pak Yudi. Perkenalkan Pak, saya baru gabung nih Pak. Perkenalkan nama saya Yoga Pak. Nah, saya dari Bogor, saya kerja di daerah Cilengsi Pak. Di bagian Jadi gini Pak, untuk case saya ini, memang dulu saya pernah bekerja di gudang juga di ngurus GT dan MT, tapi untuk saat ini saya gudang. Nah, jadi ada satu kebijakan perusahaan, ini kan mungkin di luar ranah saya Pak, karena saya hanya staf petugas gudang aja nih Pak. Sekedar tahu, jadi perusahaan saya ini produknya itu ada kebijakan untuk ke distributor, ke penitipan tuh apa ya Pak, dia nitip barang gitu Pak. Konsinyasi. Konsinyasi betul Pak, konsinyasi. Nah, iya. Pada saat saya masuk Pak, ternyata saya baru masuk tuh ada dari konsinyasinya tersebut ada return Pak, satu wingbox Pak. Oh. Nah, satu wingbox return tapi kondisinya 90% rusak Pak. Baik itu dari botolnya yang pecah, cairannya meledak ataupun kardusnya basah kayak gitu Pak. Itu di return semua. Itu kalau boleh tahu Pak, ini masuknya ke macam apa ya Pak? Maksudnya ke reject kah atau ke return kah? Lalu boleh saran nggak Pak cara penanganan returnnya seperti apa Pak? Oke. Tetap masuknya ke return Pak Yoga ya. Tetap masuknya ke return. Memang sebenarnya kalau kita di perusahaan ya, bekerja sama-sama MT itu konsinyasi ya, bisa dikatakan bahasa ininya titip lah ya, titip jual. Makanya mereka bisa kapan saja tuh retur barang ke kita ya. Kalau proses seperti itu
tim Pak Yoga tetap butuh dipilah tuh sampai di tempat, sampai di gudang, disortir lagi, ya, tinggal dipilah mana yang masih oke, tapi tetap melibatkan ini ya, QC ya. Tetap melibatkan QC, karena QC yang tahu produk mana yang masih layak sama tidak layak, ya. Jadi bukan kita yang sendiri yang memutuskan, tapi harus ada tim dari QC, ya. Pilah barangnya, gitu. Yang mana yang masih bisa, ataupun yang memang udah rusak. Kalau yang masih bisa, mungkin masih bisa dijual. Kalau yang memang rusak, otomatis harus dimusnahkan. Lebih cenderung hanya begitu, Pak Yoga. Oke. Baik Pak, terima kasih info dan masukannya ya Pak. Oke. Pak Arnold, silakan. Ya, thank you Pak Yuda. Jadi kalau mungkin bisa lebih mudah untuk membedakan shipment rejection dengan return itu, shipment rejection pada saat pengiriman misalnya di empty Pak ya, pada saat pengiriman terus dicek oleh bagian checker, terus ada barang yang rusak atau near ready langsung dikembalikan. Benar. Yang masih bagus langsung masuk. Nah kalau return itu sudah masuk ke gudang, bahkan sudah masuk ke display, terus kemudian ditemukan barang yang rusak atau barang yang near ready, itu baru dikembalikan. Itu mungkin biar lebih jelasnya Pak ya, karena Iya. Karena masih bingung antara shipment rejection dengan return itu. Jadi kalau return itu sudah masuk ke gudang, terus kemudian sudah display mungkin terus dikembalikan lagi. Return sama recall hampir sama Pak ya. Cuman recall ini jika sifatnya itu mungkin massal gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya produsen mobil, produsen apa yang ada cacat produksi, ya. Mungkin case-nya adalah cacat produksi banyak gitu. Itu aja sih Pak. Thank you. Oke. Ya kalau seperti yang gue tadi ya, recall itu lebih cenderung untuk ke quality, ya. Bisa jadi seperti yang lagi rame kemarin kan rangka motor Honda, ya. Rangka motor Honda itu harusnya recall ya, karena kan quality, ya. Dan itu bukan hanya 1-2 unit, ya, tapi ternyata kan tidak dilakukan, ya. Kalau di FMCG akan ada recall, ya, karena itu akan mempengaruhi nama baik perusahaan juga kalau tidak di recall, ya. Nah itu seperti Pak Haji tulis ya, menjaga reputasi brand atau perusahaan. Bukan ini Pak Arnold, bukan dasarnya komplain customer ya. Kalau recall itu ditemukan oleh tim internal perusahaan, biasanya QC, ya. Jadi QC menemukan produk yang habis diproduksi itu bermasalah, ya, bermasalah, terus akan dilakukan namanya lot tracking. Lot tracking untuk memastikan produk itu diproduksi 1000, udah masuk ke gudang 1000, terus terkirim kemana saja, nah itu baru ditarik nanti, ya. Dan perusahaan biasanya menginfokan ke customernya, ke toko-toko atau distributornya, bahwa produk A dengan lot sekian, tolong dikumpulkan, akan ditarik. Ya. Tuh. Nambahin dikit Pak Yudi. Oh, silakan. Ya. Sama. Sebenarnya dari kasus dari Pak Arnold tadi bilang dasarnya dari dasarnya memang ada dua, dari komplain customer atau memang temuan dari report productionnya di produsen, seperti itu. Jadi siapa cepat yang nangkep duluan nih, komplainnya customer atau produsen. Tetapi untuk proses recall-nya itu bukan dari si konsumen. Oh ini di recall dong, gitu. Bukan, gitu. Yeah. Tetap dari si manufakturernya atau produsennya yang menginformasikan bahwa ini ternyata semakin membahayakan user misalkan, atau kualitasnya benar-benar di bawah dari standar.
lolos gitu. Jadi semuanya ditarik berdasarkan informasi dari produsen. Ya benar, dasarnya memang dari komplain customer atau memang temuan dari report-report yang di produsen. Jadi nggak semuanya tetap dari komplain ya, gitu dari customer. Ada yang secara diam-diam juga ada. Dulu saya pernah ngalamin. Ada salah satu ATPM itu ada masalah di salah satu fungsionalnya, salah satu truk lah ya, truk yang cukup terkenal. Waktu itu di zaman saya belum ada komplain customer Pak Arnold, belum ada gitu. Karena karena apa namanya pemasarannya baru, cakupannya baru di area Jawa aja pada saat itu, di area Jawa aja. Ketahuan ada fungsional yang boleh dibilang tidak fungsi secara normal lah gitu. Jadi pasti lihat batch berapa ternyata hampir semua gitu. Tapi belum ada komplain customer, belum ada sama sekali, belum ada. Tapi walaupun ada yang sudah terjual di dealer-dealer, akhirnya ada perintah dari salah satu ATPM besar tersebut tuh tarik semuanya. Saya belum ada komplain customer, makanya saya berani bilang dasarnya bukan hanya komplain customer, karena saya pernah ngalamin itu. Recall tujuannya satu, supaya tidak tersebar meluas bahwa ada masalah si brand tersebut, untuk tetap citra perusahaannya tetap masih bagus itu. Bahkan sampai dengan sekarang masih dipakai, masih dipercaya gitu. Karena masih belum terdengar isu-isunya. Mungkin teman-teman di sini mungkin juga nggak dengar ya, kecuali orang-orang yang supply part di perusahaan tersebut. Itu kejadian tahun 2010 gitu ya. Nah, perusahaannya nggak saya sebut ya karena itu memang sudah benar-benar ditutup dan udah nggak ada isu lagi gitu Pak Arnold gitu ya. Oke, thank you. Oke. Teman-teman yang lain silakan ya. Mbak Imal, ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Alah, kok belum? Ada dong. Nyimak, Pak. Oh, nyimak. Teman-teman yang lain? Ayo. Pak Yudi, sebelum yang lain, kita foto dulu boleh Pak Yudi? Oh ya, boleh. Ayo deh. Foto dulu ya. Minta tolong di, stop share dulu Pak Yudi. Oke. Tadi Pak Yuda. Open mic dong Pak Yuda. Ya Pak, ya. Ayo dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar share pengalaman aja. Kalau di tempat saya itu Pak, kalau retur itu kita terbagi dua sih untuk. Jadi berita acaranya satu, cuman itu case itu pengembalian barang yang salah kirim atau mau expired sama rejection atau barang reject. Nah, cuman itu tim saya yang ngecek, tim inventory. Terus juga yang menentukan reject itu kualitas itu bagus apa enggak, tim inventory juga seharusnya kan ada kisi ya. Itu yang aneh. Pakai kisinya itu malah nggak menilai itu kualitasnya bagus apa enggak, jadi kita yang menentukan. Jadi ya kita sebagai inventory masih adanya aja. Kalau kelihatan visualnya bagus ya kita bilang bagus. Gitu Pak. Ya sih, kalau kita di gudang kan, inventory kan maksudnya gudang juga tuh. Iya, cuma kan berbeda case. Emang hanya inilah ya, hanya melihat apa tampilan luar lah ya. Iya, kan kita nggak tahu spesifikasi kalau dalam penilaian kisi kan berbeda gitu kan daripada inventory. Makanya itu yang saya nggak habis pikir kok. Selalu inventory yang ya ibaratnya yang menentukan lah itu barang bagus apa enggak. Seharusnya kan itu prosesnya Pak, misalkan kayak gitu kan ke kisi dulu ya, baru ke inventory ya. Untuk pengembalian misalkan itu barangnya kan kita yang menentukan, misalkan dia itu reject, kita yang menentukan ke area reject, atau dia masih bagus juga kita yang menentukan ke area lokasinya kan. Prosesnya harusnya begitu kan Pak ya. Kalau yang saya tahu Pak Yuda, shipment rejection itu memang hanya di orang gudang ya, nggak harus sampai QC. Kalau return, karena kebetulan saya biasanya bagian terimanya toh,
ya. Jadi bukan bagian yang mereturn. Yang saya tahu sih kalau return itu memang ada QC dari mereka yang reject barang itu masih layak apa enggak. Gitu. Jadi baru dibalikan ke kita. Ke produsennya lah ya, manufaktur gitu. Itu sih Pak Yuda. Kebetulan kalau di tempat saya dari klien langsung ke manufaktur, kebetulan langsung ke kita gitu Pak. Saya kan manufaktur ya juga gitu. Langsung dari klien, pengembalian dari klien, jadi nggak pakai perantara pihak kedua tuh gimana gitu. Jadinya kan itu sebenarnya sih, dan barang saya kan barang-barang migas Pak. Jadi sebenarnya sih itu sayang gitu kalau misalkan barang kalau misalkan ya, yang harusnya benar-benar bagus, kalau inventory ngecek kan kita pemahaman kualitas barang kan kita masih kurang gitu ya, harusnya kan isi yang lebih paham gitu. Nah, itu sih kalau pengalaman di tempat saya yang sekarang ini seperti itu Pak. Ya mungkin butuh inilah ya, butuh meeting ya itu atasannya ya kan, biar bisa ini. Saya udah kasih tahu Pak, masa perlu dilibatin peran kisi, cuman ya itulah atasannya anggap enteng gitu. Aduh kata saya, ini gimana sih? Ya kadang-kadang ya itu barang reject ngelos, masuk lokasi di order lagi, kirim lagi kan repot Pak. Benar. Ya kemungkinan kan akan di reject lagi gitu lah ya kan. Iya kan akan di kerja dua kali Pak. Kerja dua kali benar. Seperti itu sih Pak pengalaman saya sih. Oke Pak Yuda, terima kasih udah berbagi Pak Yuda. Ya siap. Teman-teman yang lain ada yang mau berbagi lagi? Silakan ya. Raise hand siapa nih? Ada 2 orang. Pak Sandi dulu deh, silakan. Oke, makasih Pak Yudi atas kesempatannya. Kalau saya memang kebetulan kan di industri farmasi nih, jadi sangat-sangat sering banget yang menemui yang namanya return dan recall. Return, karena memang kan produk kita kan ED-nya dekat-dekat ya banyakannya, apalagi sekarang peraturan BPOM juga paling setiap produk obat baru itu biasanya ED-nya cuma 1 tahun kalau nggak salah, berapa yang terbaru. Jadi memang sering banget kita yang menemui namanya recall, return. Kemudian yang recall yang mungkin yang teman-teman pernah ngerasain yang kemarin ya paracetamol sirup tuh di recall semua. Jadi memang bisa dibilang recall ini paling serem kalau di farmasi, karena apa? Karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti BPOM main kemana gitu, main ke apotek mana, di mana misalnya di tempat terpencil gitu, misalnya kalau di tempat terpencil tiba-tiba ditemukan obat yang tidak sesuai dengan ininya dia, misalnya dari kemasan, dari dosis, dan segala macam, nanti disuratin semuanya ke seluruh industri farmasi gitu kan. Dari industri nanti melaporkan lagi, mengirimkan lagi produk-produk data-data itu ke distributor, nanti distributor ngirimin lagi ke apotek, jadi semuanya produknya harus dicatat dari apotek, mengembalikan berapa, distributor mengembalikan berapa, kemudian nanti di industri farmasi dapatnya berapa hasil recall itu. Jadi memang kalau di kita recall ini cukup sering, apalagi memang ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu mandatory, biasanya dari BPOM tadi yang saya ceritain, dia dari temuan itu dia periksa di mana, di tempat mana, pokoknya menemukan produk yang tidak bermasalah dia langsung recall semua. Kalau yang terakhir, yang kedua di voluntary itu biasanya kita kayak apa namanya, ya kita sendiri yang menemukan kejanggalan di produk tersebut, akhirnya kita lakukan sendiri recall gitu. Dan yang kedua itu biasanya kalau return itu kita, ini juga bagian dari negosiasi kita nih ke produk, ke customer biasanya. Jadi misal kita kasih jaminan return gitu. Jadi ketika produk itu nggak istilahnya ED-nya dekat, nanti kita bisa kembaliin ke bisa kita nego ke customer, kita ganti baru gitu. Biasanya kayak gitu. Dan yang paling terakhir itu sanksinya nih yang paling takut kalau recall itu, kalau bisa kita gagal melakukan recall, ya motor ditutup tempatnya, nggak boleh disegel sampai POM untuk 1 bulan biasanya. Oh, sampai segitunya ya? Iya.
Entah itu apotek, distributor, sama industri farmasi. Bahkan kalau industri farmasi mungkin lebih parah lagi ya. Tapi kalau yang paling sering itu biasanya apotek sama distributor. Itu sebulan masih aja masih terus bandel, bahkan mungkin bisa dicabut sekali izinnya gitu. Oke. Siap-siap. Terima kasih Pak Sandi. Pak Reza, silakan. Tadi ada resen juga. Ya, kalau saya berbagi sedikit, biasanya tidak recall, tapi dari saya kebetulan bergerak di alat berat, dan biasanya dari pihak pihak headquarter, contohnya dia menyarankan untuk recall, tapi tidak di recall ke negaranya kan mungkin ini ya mungkin unsur cost juga kali ya. Iya. Dia malah mintanya itu scrap di negara situ, berapa harga scrapnya itu nanti akan kita bisa tagihkan juga ke headquarter gitu. Jadi tidak perlu recall, tapi ada number penggantinya, kayak semacam interchange part number baru, part number lama itu dimatikan ke seluruh afiliasi, sehingga kalau mamanya ada pembelanjaan berikutnya dari customer atau distributor sudah menggunakan part number baru. Jadi dia menghitung dari sisi cost-nya juga, kalau ada shipping cost-nya lagi balik lagi, itu malah lebih besar ininya. Ya, kebetulan kan kalau gitu kan di Pak Reza sendiri kan punya cabangnya juga di negara yang bersangkutan kan gitu. Iya. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke. Teman-teman yang lain, siapa lagi yang mau berbagi? Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Ya Mas Sinurat, ayo. Ini Monggo, Mas. ada pertanyaan ini Pak Yudi. Nah. Kalau tukar guling itu masuk kemana nih Pak Yudi? Tukar guling? Usahakan tidak lah kalau tukar guling ya. Jadi sebenarnya gini Mas Sinurat, tukar guling itu kan biasanya kan kita mengganti produk yang rusak dengan produk yang bagus, ya. Jadi produk rusaknya kita terima, kita ganti dengan yang bagus, tapi biasanya tanggung jawab, ya, produk rusak di warehouse itu jadi tanggung jawab orang gudang, ya. Ada hitung-hitungannya, gitu loh. Bebannya ke orang gudang, cost untuk pemusnahan, ya, itu nanti akan masuk ke supply chain, ke logistiknya lah ya, itu. Jadi biasanya kalau tukar guling sih usahakan tidak. Beberapa kalau tim sales di saya dulu pernah juga Mas Sinurat. Jadi produk udah diterima nih, ya udah 1 minggu, ya udah 1 minggu. Dia terimanya bagus, surat jalannya tidak dicoret, tidak ada BA, ya kan. Kalau memang dia rusak, jatuhnya ke shipment rejection, tapi itu nggak ada. Kelihatan salah penanganan di mereka, rusak nih 2 karton. Walaupun tidak semuanya rusak ya. Ada 1 yang pecah, otomatis kan kontaminasi ke yang lain. Nah, minta di ini nih, tukar guling. Itu. Usahakan sih tidak dijalankan Mas Sinurat, ya, karena tukar guling itu nanti beban barang rusaknya di Mas Sinurat sama tim, itu Mas Sinurat. Oke Pak, tapi ini Pak, apakah Pak Yudi pernah alamin ini? Kita kan ada mau retur barang ED ya, ED dekat lah. ED. Ya. Nah, terus? Mereka tidak support untuk retur ED dekat, tapi mintanya tukar guling. Nah, itu pernah nggak Pak Yudi case-nya seperti itu? Kalau di saya sih enggak. Jadi kalau MT ya, bisa MT, tapi kalau di perusahaan saya yang dulu itu MT, yang ada return itu udah hanya di MT, ya. Mereka itu kalau MT itu bisa balikin barang yang benar rusak, barang yang near ED, tapi dikatakan rusak,
barang yang bagus karena dia tidak bisa jual, itu bisa di return juga sama dia dengan reasonnya, alasannya barang rusak gitu loh. Itu Mas Nurat. Jadi kalau gitu nggak ada istilah tukar guling. Kalau return ya return gitu loh. Oke, paham Pak. Thank you Pak. Oke Mas Nurat. Lah ini ada slide lagi nggak sih Pak Yudi? Masih, kalau ini mau diobrolin panjang Pak Tama. Ini kita belum ngobrol tentang ininya, dokumennya. Wush, mantap. Jadi saya cuma berbagi pengalaman boleh Pak Yudi? Beberapa hal ya, beberapa hal aja gitu. Jadi ini teman-teman, ya apa namanya, ini aktivitas setelah reverse logistik gitu ya. Reverse logistik itu kan salah satunya karena ada ketidaksesuaian barang dengan standar yang disepakati gitu ya, baik itu secara quality, secara waktu, secara dokumen, apapun itu gitu kan. Rejectnya reject dokumen, bisa jadi barangnya juga dikembalikan kan begitu, ada yang seperti itu. Terus itu salah satunya. Yang keduanya adalah barang yang dikembali yang termasuk dalam reverse logistik itu adalah seperti packaging gitu. Packagingnya misalkan palet, palet, returnable palet, terus kemudian kayak galon aqua itu ya, gitu kan, itu kan balik lagi ke manufakturnya. Benar. Terus ini pengalaman saya inget banget tuh tadi Mas Yurat bilang apa namanya tukar guling ya. Lah aktivitas reverse logistik itu yang pertama dari pengalaman saya itu pertama pengembalian dan juga penukaran, nanti ya tukar guling tadi ya, barang diterima terus kemudian ditukarkan dengan barang yang kondisinya yang bagus ya, sesuai dengan standar yang disepakati kualitasnya atau apapun itu. Terus kemudian setelah dapat reverse logistiknya atau returnnya itu, yang kedua pengalaman saya adalah barang itu masih layak untuk jual, jadi supaya tidak membebani cost-nya perusahaan, itu dijual kembali, reselling seperti itu. Ada seperti itu, pernah saya melakukan seperti itu, pernah. Terus kemudian yang ketiga adalah tadi ya, tadi udah apa namanya, tadi ada yang ngomongin itu nggak, apa namanya, reuse nggak, dipakai kembali gitu. Belum ada ya. Lah, belum. itu pernah itu saya dipakai kembali, terutama untuk barang-barang yang bisa di-recycle, begitu. Di-recycle, terus ada juga yang pengembaliannya itu nanti kita jadikan sebagai limbah karena sudah nggak layak, seperti itu. Terus apa namanya? Kalau dijual, terus kemudian ada satu lagi yang unik, yang pengalaman saya terakhir sekarang adalah di returnya itu barang bagus, kemudian hanya penggantian packaging, begitu. Dia pengembalian bentuknya box yang isinya banyak, 20 misalkan 20 sampai 25 pieces, karena melihat apa namanya penjualan dari MT itu jualannya itu lebih sedikit, itu apa namanya dijualnya dengan packaging yang baru, dengan unit yang baru, makanya ada SKU baru, item baru dan sebagainya. Itu setelah ada muncul item baru, akhirnya item yang sudah dijual dengan SKU yang lama itu kalau bahasa MT di tag N gitu ya, atau tag D gitu ya, bahasa retailer tuh, tag N, tag D kayak gitu-gitu ya. Itu udah discontinue tuh. Dia menggunakan yang packaging yang baru, yang notabene itu lebih sedikit packagingnya. Lah ini kebetulan nih ada nih Pak Yudi nih, persis banget nih yang saya ceritain tuh. Iya. Jadi ada resell itu dijual kembali, tapi dijual kembalinya kalau pengalaman saya adalah dijual kembali ke perusahaan lain begitu. Setelah dijual kembali ke perusahaan yang sama, itu biasanya udah bentuknya packaging yang baru dengan apa namanya, dengan komposisi apa bill of material yang baru gitu ya, sesuai dengan keinginan si customer begitu. Nah, recycle betul. Recycle ini pengalaman saya perusahaan plastik di Astra gitu. Di pada saat reject itu bisa didaur ulang, dipakai lagi sebagai scrap. Karena komposisi bill of materialnya scrapnya 20%, yang biji murninya 80%. Jadi masih bisa tuh. Jadi kita nggak usah beli scrap
scrap dari supplier, kita ambil dari returan-returan itu, gitu. Benar. Recycle. Lah scrap ini, yang scrapnya Pak Yudi ini, pengalaman saya adalah yang benar-benar itu nggak bisa dipakai kembali ya, dijual, gitu. Benar. Nah, others-nya yang tadi tuh tuker guling lah. Jadi makanya kenapa saya tanya, Pak, ini ada slide lagi nggak? Takutnya apa yang saya tanyakan, sampai saya utarakan ada di slide-nya Pak Yudi, ternyata ada. Nggak apa-apa. Ini slide-nya kan nggak banyak, jujur aja nggak banyak, ya. Maka Pak Tama ngobrol, yang ini saya sengaja buka, ya. Pas banget ini, pas banget. Ya udah, paling itu Pak Yudi, tambahan dari saya. Pas bulan ada di slide selanjutnya sih. Monggo Pak Yudi, lanjut Pak Yudi. Slide-nya hanya segini Pak Tama masalahnya. Namanya podcast Pak Yudi, jangan banyak-banyak slide-nya. Kita ngobrol aja, curhat aja. Makanya saya bilang tadi ya, untuk yang shipment rejection, return dan recall itu kita belum bicara dokumennya, prosedurnya gitu loh. Jadi kalau mau bahas itu ini aja panjang. Ya. Seperti shipment rejection kan tetap harus ada BA. Ya. Kalau return itu prosesnya di saya dulu, kalau di MT-nya itu memanggil sales kita, ngomongin ini loh produk saya produk kalian yang mau saya retur, ya, di data tuh sales kita mencatat juga, oh SKU ini expired date-nya sekian, quantity sekian, ya kan udah sama, oke. MT itu buat dokumen untuk pengembalian barang ke kita, ya. Sales kita pulang ke kita, dia minta ke atasannya, kalau di saya dulu namanya ada SPPB, kalau itu sistem ya. Jadi dia memasukkan tuh bahwa produk A, SKU A lah ya, SKU A, expired date sekian, quantity sekian, reason untuk ini returnya itu karena produk rusak, nanti apalagi, dan itu tanda tangannya berlapis ya, bisa sampai kalau itu tergantung jumlah value uangnya ya. Kalau sekian 10 juta manajernya cukup, sampai ratusan masuk ke regional manager, terus bertingkat ya. Jadi kalau itu udah oke, baru sales kita menginfokan oke, dokumennya udah jadi, barulah produk itu akan tim MT-nya minta kita tarik ya. Itu prosesnya. Kalau recall itu seperti saya info tadi, kita memberitahukan ke toko bahwa akan ada recall produk A, SKU A, lot sekian. Lot itu kalau di kami itu berisinya itu expired date sama batch ya, itu batch. Proses di kitanya itu ada namanya lot tracking. Jadi kita diwajibkan oleh orang QC, kalau saya nggak salah waktu itu, melakukan lot tracking. Kita tarik datanya, SKU A, lot sekian, expired date sekian sama batch sekian, udah terkirim kemana saja. Ya. Jadi misal manufaktur produksi 1000 karton, ya, dengan expired date dan batch sekian, ya, masuk ke gudang 1000 karton, ternyata udah terkirim, habis tuh di gudang, udah nggak ada. Expired date sekian sama batch sekian, 1000 karton itu udah terkirim semua ke customer. Nah, kita harus bisa cek ya, langsung diinfokan ke mereka bahwa produk itu dikumpulkan karena akan di-recall. Ya, biasanya seperti saya info, karena kebetulan produk makanan minuman ya, FMCG, lebih cenderung di quality ya, masalah quality. Belum Pak Aje, masih bicara ini tentang dokumennya Pak Aje ya.
sama proses ininya. Kalau satu lagi nanti itu, iya, benar. Ya, jadi itu. Kalau di teman-teman proses recall-nya sendiri seperti apa? Ada yang mau sharing? Ya, Pak Dawud, silakan. Pak Dawud. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Sebelumnya, ya, kebetulan saya baru pertama kali nih Pak mengikuti podcast ini. Oh, alhamdulillah. Ini kesannya cukup positif Pak ya, sangat menarik. Sangat menarik sih, karena ini sangat relate sekali dengan pekerjaan saya saat ini. Sebelumnya saya bekerja sebagai warehouse manager di pesticide manufacturer Pak. Pesticide manufacturer. Nah ini ada fenomena yang menarik, jadi kita saat ini saking seringnya mendapatkan produk retur atau recall, ini muncul istilah baru namanya produk mudik Pak. Jadi balik kampung. Oh iya. Nah kalau tadi kan disampaikan ada yang balik itu karena masalah quality, atau ada isu di internal, kemudian di trace, ditemukan produk harus di recall. Nah ini justru terjadi karena bukan karena quality, bukan karena komplain, tapi karena distribusi dan forecast yang kurang baik. Tidak sesuai, sehingga barangnya sudah mendekati expire, tersimpan lama di gudang-gudang daerah atau distributor, akhirnya rutin mudik Pak, karena saking seringnya balik disebut menjadi istilah barang mudik. Jadi ada siklusnya. Setelah sekian tahun ada balik lagi, sekian tahun ada balik lagi. Jadi ternyata tidak hanya masalah quality, tapi juga bisa juga karena forecasting yang buruk Pak ya. Jadi muncul problem seperti ini, dan ini terus menerus. Nah yang kami lakukan untuk dokumentasinya adalah kita melakukan yang namanya proses buyback Pak. Jadi pada yang sudah terjual ke distributor kami, itu kita buyback kembali, kita beli kembali, kita PR lagi, PO lagi, kemudian kita receive lagi. Jadi secara nilai inventory balik lagi ke pabrik kita. Nah, adapun penanganannya kurang lebih seperti yang disampaikan tadi. Jadi ini ada yang pertama barangnya ada yang kita rework Pak ya, atau ada kita yang kita reformulated, ada yang di reuse juga. Ada juga beberapa yang kita relabel, di label ulang. Tapi tetap semuanya mengacu pada proses standar quality. Jadi semuanya dikembalikan ke QC dan R&D. Cek kembali. Benar-benar. Nah, yang paling buruk adalah tentunya harus di reject atau di disposal. Ini yang sangat menjadi cost center nih Pak. Karena dari packagingnya saja ini sudah menjadi limbah. Apalagi pesticide ini kan semuanya B3. Mulai dari karton boxnya sampai dengan premier packaging itu menjadi limbah B3, dan itu sangat mahal ya. Jadi per kilonya sangat baik. Produknya maupun packaging sangat mahal. Jadi yang makanya relate sekali dengan judul podcast sekarang nih, pusingnya retur gitu kan. Nah ini yang kami alami saat ini Pak. Mungkin seperti itu Pak, sedikit sharingnya Pak. Yang jelas kalau secara dokumentasi adalah ada proses buyback di situ. Setelah di buyback baru kita bisa olah sesuai dengan yang kita bisa lakukan. Kalau ada proses rework atau pekerjaan reformulated, otomatis kita menerbitkan kembali order produksi, ya seperti rutin operasional lagi Pak, sehingga seolah-olah itu menjadi raw material baru, kemudian kita olah kembali dan menjadi finished good yang baru seperti itu. Iya. Ya Pak, thank you Pak, makasih Pak. Siap, terima kasih Pak Dawud ya. Yaitu untuk salah satu mengurangi kerugian lah ya. Kerugian dari recall dan return, termasuk shipment rejection ya. Makanya kan kalau shipment rejection, misal karton rusak, dibalikin, ya otomatis akan ada repackaging ya. Betul. Repackaging itu ya kan, karena biar bisa dikirim lagi, gitu kan. Iya betul Pak. Dan prosesnya tidak boleh ditunda. Karena jujur aja kalau kita tunda, numpuk. Kita sampai ada menyiapkan space khusus gudang baru untuk produk-produk retur ini. Karena kita tidak mau juga kan ya.
Iya, Dan satu lagi yang menarik di pestisida itu ada yang namanya produk herbisida, produk insektisida. Nah itu sangat bertolak belakang, Pak. Herbisida itu kan mematikan alang-alang rumput. Sedangkan insektisida itu mematikan hama. Kalau kita pakai insektisida mematikan hama dengan tujuan menyelamatkan tanaman, tapi kalau terkontaminasi oleh herbisida, bukannya hamanya yang mati, tapi tanamannya pun ikut mati juga. Nah, sehingga di situ ada namanya standar cross contamination prevention. Jadi herbisida dengan herbisida ini kita jauhkan sejauh-jauhnya gitu. Nah, ketika proses atau retur itu muncul resiko baru yang sangat besar di situ. Itu yang menjadi menarik di situ. Benar. Learning juga ya buat bagian yang lain mungkin untuk Iya, benar. Makanya kan kalau kita udah pernah mengalami ya, menjalani return itu seperti apa, shipment rejection, ya, akan kurang lebih tahu mau seperti apa. Maka saya info tadi, usahakan itu langsung dikerjakan. Kalau dia repackaging, segera dikerjakan, ya kan. Kalaupun harus minta packagingnya, segera dilakukan, dibersihkan segala macam. Tapi memang harus melibatkan QC ya, terutama kalau ada produk yang pecah, misalnya dalam satu karton 12 pieces nih, ada satu yang pecah, otomatis kan mengkontaminasi produk yang lainnya. Ya, itu butuh QC untuk mengetahui masih layak atau tidak untuk di repackaging lagi ya. Jadi kita pernah nih ngalamin dulu di sirup itu terendam, pernah ada kebanjiran di Tanjung Priok. Tanjung Priok ada kebanjiran di penyimpanan ya. Kontainer itu tenggelam kurang lebih 1 meter lebih. Ya kan? Memang sirup itu kan dipres. Ya, dipres. Karena dia terendam, ya, karena terendam, QC tidak berani memutuskan itu bisa di repackaging lagi. Jadi semua yang terendam dibuang, dimusnahkan. Ya, karena kan berkenan dengan makanan ya, makanan, minuman sampai ke customer. Kalau kita salah buat keputusan, ternyata ada kontaminasi dari air tadi masuk ke sirupnya, misalnya ini kejadian yang sirup, otomatis akan ada komplain nantinya untuk kesehatan. Dan itu pengaruhnya reputasi perusahaan, ya, nama baik perusahaan. Jadi lebih baik produknya dimusnahkan, walaupun itu sampai beberapa kontainer, ya, dibuang. Itu, ya. Jadi ya kelihatan sepele memang ya, sepele tapi sangat-sangat inilah kalau udah berkenan dengan ini ya, dengan kesehatan masyarakat, quality yang nggak bisa ditarik ulur lah ya. Betul. Gitu. Kalau produk yang balik ke kita tidak semuanya masalah quality, Pak, justru bisa jadi karena dia sudah expired atau mungkin karena kemasan rusak gitu kan. Nah, kalau untuk dia kita cek kembali sih, Pak. Iya. Memang harus diinin sih, harus tadi lah ya, harus ada dicek kembali lah. Itu kan untuk mengurangi kerugian ya. Memang kalau dia udah benar-benar rusak, nggak bisa diapa-apain, udah dimusnahin. Karena biaya pemusnahan sendiri itu kan masuknya kan jadi beban kita sendiri gitu. Betul. Ya kan? Dan balik itu tidak, sih, Pak. Iya, itu tidak murah gitu loh. Itu tidak Pak. Murah. Ya. Oke. Teman-teman yang lain, ayo yang mau berbagi ya, mau sharing-sharing silakan tentang shipment rejection ya. Boleh sedikit dari saya, Pak Yudi. Silakan Pak Jajang. Ya Pak, menanggapi tadi Pak Handra itu mengenai reuse ya, barang-barang yang dikembalikan ke gudang kita akan reuse. Di tempat saya dulu seperti itu kondisinya, jadi kita biasanya akan pilah-pilah dulu tuh barang-barang yang kita terima dari customer, kita kumpulkan, jadi kita memiliki gudang khusus untuk return.
Terus besar tuh. Jadi kita pilah-pilah. Kemudian ada finance juga khusus untuk cek barang-barang yang pengembalian dari distributor lain tuh dari daerah-daerah. Nah, memang harus ada khusus ini karena memang banyak sekali dan penanganannya karena ini adalah jadi aset ya dan jadi menjadi data harus dikembalikan memang secara dokumentasi, secara transaksi memang harus ada yang khusus. Tempat saya itu ada khusus tuh, khusus jadi admin, khusus return karena kita terima dari distributor lain ya, seperti itu. Dan ketika kita akan pilih-pilih barang mana yang harus di rework dan barang-barang mana yang bisa di-pack ulang. Dan karena expire date-nya sudah mendekati, kita biasanya akan dijualnya ya ke general trade ya, ke GT ya, dibandingkan NT lebih susah ke moderate trade. Benar. Itu ketika di finish good. Nah, ketika saya pegang di gudang raw and packaging material, itu malah kasusnya beda lagi, Pak. Jadi, ketika kita terima barang dari supplier, nah, barang-barang yang akan kita return itu, biasanya mereka akan dikembalikan lagi ke kita dengan di-mix, Pak. Misalkan kita terima 100 nih, kita tolak 50. Nah, yang sisa 50 itu nanti beberapa bulan kemudian itu balik lagi ke kita. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, biasanya dari QC itu akan lebih pinter tuh. Jadi kalau misalkan kita terima roll plastik, itu akan core-nya itu akan dikasih tanda oleh spidol dikasih tanda. Nah, jadi kalau balik lagi itu ini cheating nih, akan balik lagi nih. Jadi harus dikasih tanda tuh. Nah, termasuk yang part-part juga ya di spare part. Sering tuh, Pak. Jadi yang misalkan ada part yang kita tolak sebelumnya, nah itu akan kembali lagi beberapa minggu di mix ya, mereka tuh akan mix supaya itu bisa masuk. Dan saya yakin karena ini kan jadi biaya juga buat mereka ya untuk handling barang-barang returnan dari customer. Jadi kalau saya sebagai penerima barang harus lebih hati-hati, terima barang yang sudah pernah kita reject balik lagi. Di sisi lain, ketika saya pegang di gudang finish good, nah kita memang jadi kesal juga. Ini kok banyak sekali. Jadi ya sangat complicated ya ketika kita di sisi mana nih kita sebagai penerima barang return atau kita sebagai orang yang penerima dari supplier atau penerima dari customer. Seperti itu sih Pak Yudi pengalaman di tempat saya dulu ya. Kalau sekarang di kertas itu malah lebih gampang. Kalau return itu kan kita pakai waste paper ya. Jadi kalau return itu tinggal balik lagi di brook ke raw material, ke hydro paper, udah masuk selesai. Cuma ya itu kalau return di pabrik kertas itu ya lebih banyak sesetan ya, sesetan dari customer nanti akan dikembalikan lagi ke pabrik. Nah itu akan dipotong di surat jalannya kita, jadi lebih gampang lah ya dibandingkan FNG kalau NB itu memang lebih susah tuh Pak ininya kontrolnya. Seperti itu namanya. Benar-benar. Oke. Iya, terima kasih Pak Jajang, itu trik yang bagus juga ya. Jadi kalau kita return barang, kasih tanda ya, kasih tanda untuk jaga-jaga seperti kejadian Pak Jajang tadi ya. Ternyata barang itu diselipkan lagi untuk dikirim lagi ke tempat kita. Itu ya. Itu boleh tuh pakai trik begitu tuh ya. Memang seperti di saya juga dulu ada orang khusus untuk memilah produk return. Ya. Ada tuh. Karena memang pekerjaannya dia harus cepat. Jadi satu hari kalau datang harus segera terpilah dan agar bisa ketahuan nih mana yang bisa tetap digunakan lagi, yang ganti packaging atau lain-lain ya. Termasuk admin juga memang ada yang khusus ya, karena untuk input tadi, input
surat jalan returnnya. Kalau kita kasih ke tim admin kita yang udah untuk inbound dan outbound, biasanya lebih kacau lagi. Gitu. Ya, sama tuh di Pak Jajang, saya juga sama. Ada tim khusus untuk memilah produknya, untuk mengerjakan sortirnya dan lain-lain, termasuk mengganti packagingnya, ya. Termasuk adminnya juga khusus untuk retur. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga? Silakan ya. Pak Jajang masih di itu kan, masih di pabrik kertas kan ya, Pak Jajang? Masih Pak Andra, masih Pak Andra. Masih. Itu jualnya itu big sheet, big roll, atau sudah convert ke A3, A4 atau gimana, Pak Jajang? Kita jualnya dalam bentuk roll, ada Pak, sama yang converting Pak. Kita ada gray board, kita ada juga yang laminasi Pak. Ada yang sheet-sheetan, ada yang roll-rollan Pak. Oh, ada laminasi juga ya? Ya, oh, keren. Ya. Juga tapi kayaknya gedenya di itu ya, di roll ya, roll sama big sheet ya? Ya, yang roll dan yang sheet. Ya. Karena itu juga penanganan juga paling mudah ya, kalau ada retur dari customer tinggal masuk ke jajaran raw materialnya pulper ya. Ya, lebih mudah Pak kalau waste paper Pak. Lebih mudah gitu. Senangnya lagi kalau misalkan dapat returan yang warna putih ya Pak ya. Ya. Ya, karena putih susah banget bikinnya ya. Saya dulu di Indah Kiat Pak, jadi pernah ngerasain juga. Ya. Tapi benar Pak Yudi, sekarang di perusahaan saya sekarang ini saya punya tim khusus buat retur gitu. Jadi bukan ini ya, lihatnya bukan dari sisi bahwa berarti kalau banyaknya retur berarti pengendalian kualitas kita kurang gitu. Jadi akhirnya kita punya punya tim retur sendiri. Tim khusus. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Dan seperti itu, tetap kita punya standar quality dan sebagainya. Tapi kalau di tempat saya sendiri, returnya adalah karena memang di MT itu ada pingin dia salah pesan produk di awal. Valid project-nya dia itu bentuknya adalah misalkan box gitu yang isi 25 atau 20 piece gitu. Ternyata mereka nggak laku. Saya dilihat customer tuh sukanya belinya tuh yang packagingnya itu yang sedikit isinya, cuma 4 atau 5. Akhirnya mereka retur segitu banyaknya pemenuhan awal gitu kan, bahkan kalau ditutup sampai belasan miliar itu dan kita repack. Nah, karena angkanya cukup gede, jadi akhirnya kami butuh tim khusus untuk balancing yang dikembalikan berapa, yang mereka buka PO dengan SKU baru atau dengan replacement produk yang baru, itu PO-nya berapa. Jadi nanti compare-nya antara value with value gitu. Begitu. Jadi kalau mereka balikin 11 miliar atau 12 miliar misalkan, ya mereka harus buka PO sebanyak 12 miliar juga gitu. Ya. Jadi gitu. Saya gitu. Tapi kalau misalkan kayak Pak Yudi gitu kan ya, ada tim khusus karena memang fast moving consumer goods terkait dengan expired gitu kan. Ada yang near date gitu ya, near expired gitu kan. Nanti mereka nggak mau balikin, nanti penanganannya seperti apa. Jadi banyak kasus lah. Jadi memang kalau memang returnya dikit ya alhamdulillah dijaga gitu kan. Tapi kalau returnya memang masih belum bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin, saya rasa langkah yang bagus adalah kita punya tim khusus buat itu. Iya. Gitu. Benar. Gitu ya Pak Yudi ya. Iya, benar. Karena ya tidak sedikit ya returan MT itu kalau yang udah mengalami lah ya, itu bisa banyak banget yang diretur ya, bisa sangat banyak gitu loh. Betul. Dan MT itu ini Pak, raja Pak. Itu kalau saya ngomongnya pertama, raja di atasnya raja itu MT ya. Jadi apa yang diomongin sama dia nggak bisa, harus ikutin. Makanya kalau retur nih, ini yang Pak Yatmo silakan. Ayo Pak Yatmo, monggo Pak Yatmo. Maaf nih Pak, mengganggu waktu koordinasinya ini. Pak, ini saya tertarik ini loh Pak. Ini kan kalau terutama yang retail ini Pak ya. Kalau di retur itu kan tadi info dari Pak Tama kan ada tim khusus itu sangat penting gitu ya untuk khusus retur. Nah, sedangkan kita ini kan
kadang-kadang manajemen itu kan tetap orientasinya itu meminimalisir budget. Itu untuk meyakinkan manajemen gitu ya, gimana ya Pak ya? Soalnya kalau saya juga pernah ngajukan ini, saya butuh tim untuk retur mulai yang sortir, penerimaan sortir sampai yang handle adminnya gitu ya. Itu masih tanyain. Nah, ini perhitungan dasarnya apa untuk pengajuan seperti itu? Kalau kita ngomong banyak atau sedikit atau apa, itu kan pasti ada angkanya itu loh Pak. Nah itu apa ada standar khusus ya Pak ya untuk kita mengajukan biar kita di ACC gitu loh untuk penambahannya itu loh. Oke. Kalau di saya nih, silakan Pak Yatmo. Sorry. Lanjut. Ya sementara itu dulu Pak. Nanti sambung sama diskusi lagi Pak. Menarik soalnya ini Pak. Kalau di saya nih Pak Yatmo ya. Saya sih tidak minta tambah orang, saya memanfaatkan tim yang ada. Jadi tim saya ada beberapa orang, itu saya pecah, gitu loh. Ya, karena kalau kita minta ke manajemen, jangan ke manajemen lah ya, ke atasan kita aja, ngomong untuk tambah orang tuh udah susah banget, ya. Bahasan yang dihindari lah untuk minta tambah orang. Jadi tim kita ada berapa? Kalau waktu saya itu saya pecah, jadi ada yang memang mengerjakan untuk terima return, ya, termasuk shipment rejection, gitu. Adminnya sendiri saya pecah lagi, gitu loh, untuk bisa mengerjakan dokumen-dokumen return tadi, gitu. Jadi bukan nambah orang, memanfaatkan tim yang ada. Kalau di saya, ya, karena kalau Pak Yat mau tanya ke saya hitungannya seperti apa, ya jujur aja rada susah ya, karena return itu kan tidak selalu setiap hari ya, harusnya bisa dihandle sama tim yang lain gitu. Kalau untuk returnnya dari retailnya MT nih Pak ya, itu kan pas kalau pengalaman saya sih hampir tiap hari ada Pak. Karena apa? Setiap kali pengiriman ke sana, kalau nggak bawa retur, dan kita nggak akan dikeluarin. Oh ya biasa itu. Ya, akhirnya kan tiap hari pasti emang kayak begitu. Ya, berarti kan harus ada tim yang khusus untuk menghandle itu. Soalnya apa? Dari perhitungan productivity kita, yang untuk inbound sama outbound-nya kita sudah ada hitung-hitungan sendiri itu. Manpower berapa yang untuk productivity berapa man-hour-nya. Nah, dari situ sudah kelihatan angkanya otomatis kalau ada pengurangan SDM yang dialihkan untuk penanganan retur, baik itu admin ataupun tenaga bongkar muatnya atau sortir, otomatis akan mengurangi. Ini ya, balik lagi nih. Saya kan nanganin MT juga tuh, Pak Yatmo, ya. Sama-sama menanganin MT. MT itu kalau di saya malah lebih parah memang, ya, returnnya. Seperti saya info tadi kan tim saya kan saya ambil tuh. Tapi secara kerjaan memang dia tetap ikut di tim inbound outbound ya. Kebetulan saya waktu itu punya tim itu hanya 15 orang jalan 2 shift. Menangani MT, GT, ekspor. Itu banyak, bukan hanya outbound-nya. Mereka menangani inbound-nya juga. Jadi tim saya itu ngerjain ekspor. Ekspor itu saya hanya punya tim itu satu orang checker, satu orang operator. Saat ada inbound, dia ngejalanin inbound berbarengan dengan outbound-nya, gitu loh. Maka ya kebetulan waktu itu kalau di saya productivity itu angkanya tinggi banget memang. Karena tadi tim saya sedikit, mengerjakan inbound dan outbound yang banyak, jam kerjanya productivity itu kan pembaginya jam dan jumlah orang ya, itu. Jadi tim saya memang saya pecah gitu jadinya. Saya pecah, saya ambil sampai 2 orang tuh malah untuk return itu sampai 2 orang. Kalau admin 1 orang gitu. Itu Pak Yatmo kalau di saya. MT-nya nggak ngerusak Pak itu di produktivitasnya. Soalnya kalau return MT kan juga pis-pisan ya. Soalnya sortir untuk pis-pisan itu kan agak rumit itu kalau daripada kita handle yang kartonan loh Pak ya. Kalau produk FMCG.
Kalau MT itu kan memang dia kan pitches tuh Pak, karena base-nya dia bukan hitungan karton, pitches berdasarkan value barang, nilai barang. Jadi kalau harga 1 juta, ya kan, dia bukan ngeliatin jumlah kartonnya. Memang kalau MT pitchesan dia kembalikinnya, jarang banget yang karton, ya. Value dia, hitungan misal dalam satu nota itu dia retur 10 juta. Ya, jumlah 10 jutanya yang dipotong, bukan ngeliatin ininya nanti. Itu Pak Yatmo. Betul, ya kan? Pak. Sama seperti itu kan? Ya, selama ini, iya betul Pak. Tapi selama ini Pak, saya terkendalanya di itu. Ketika saya membagi tim saya untuk lari ke handle product retur ya Pak ya. Pasti produktivitas saya pasti hancur. Soalnya apa? Kalau kebetulan nih MT ini datangnya banyak, produknya juga pis-pisan dengan item yang segitu banyaknya, SKU yang segitu banyaknya. Wah, itu bisa makan hampir setengah dari productivity yang biasa saya dapatkan gitu Pak. Kalau saya sih itu Pak. Pak Yatmo timnya ada berapa? Jalan berapa sih? Kalau saya cuman 8 orang untuk 2 shift Pak. Satu di luar admin. Artinya 4 orang. Betul Pak, betul. Itu posisinya apa aja? Operator. Itu 4 itu untuk bongkar muat aja, ditambah 1 itu untuk checker, 1 untuk admin. Berarti 1 shift itu dia 6 orang Pak. Kalau include semua ya Pak ya. 4 itu untuk bongkar muatnya aja. Oh, jadi TKBM-nya? Betul. Dan itu prosesnya juga manual Pak. Kalau di tempat saya. Jadi nggak ada cross dock. Itu agak lama untuk prosesnya itu Pak. Sama kayak punya saya Pak. Siapa tuh? Di tempat saya sama Pak, kayak gitu juga. Oh gitu. Mas Dion ya. Iya Pak. Ini satu shift saya cuma 4. ngasih apa namanya biar nggak terlalu melebar ya. Ini kan fokusnya ke retur. Ini sebenarnya teman-teman coba cari, yuk sama-sama belajar workload analysis gitu. Workload analysis, jadi mengukur bahwa beban kerja pekerjaan itu butuh berapa orang atau satu orang itu mengerjakan hal tersebut itu berapa jam. Bisa dibalik ya, silakan. Workload analysis gitu. Nanti kalau misalkan masuk ke Lean Six Sigma, masuknya ke TPS ya Masumi chart seperti itu. Jadi dari situ dulu deh, targetnya adalah bagaimana produktivitas yang sudah disepakati oleh antara perusahaan dengan si karyawan sendiri melalui KPI itu sendiri. Produktivitasnya berapa? Oh, sehari misalkan 1000 karton, misalkan satuannya karton gitu misalkan. Jadi seperti itu, targetnya sudah ada, baru diukur apakah itu bisa mencapai atau enggak gitu. Saya bilang tim khusus ini bukan berarti harus orang baru gitu kan. Tim yang baru ambil orang baru di luar eksternal sebagainya, enggak gitu. Kalau di tempat saya sama kayak Pak Yudi, tim saya ke manajemen workload analisisnya bagaimana gitu, berdasarkan target yang sudah disepakati oleh antara perusahaan dengan si fungsional departemen itu tadi. Begitu Mas Dion sama Pak Yatmo. Kalau cuma sekedar bilang, Pak saya kurang Pak karena ada retur begini, waduh, speak by data gitu loh. Lebih enak tuh gitu. Kalau Pak Yudi dulu malah sampai di itu malah time motion study gitu, sampai time motion study. Bener nggak sih ini gitu kan? Orang ini segini gini, pick up productivity-nya bener nggak sih gitu kan? Pickingnya kayak gitu. Gitu Pak Yatmo, Mas Dion. Iya. Kalau di tempat saya Pak, gitu kalau datang, tapi ya nggak tiap hari. Nah betul. Ingat ya. Kalau nanti kalau pas lagi lenggang semua, baru 8 orang itu tempat saya kroyok tuh admin retur semua. Kalau tempat saya gitu, nyelesainnya gitu. Kalau pas agak lenggang gitu, loadingannya nggak terlalu banyak. Seperti info Pak Tama tadi ya, teman-teman ya, Mas Dion, Pak Yatmo, kita harus punya angka productivity tim kita dulu. Ya. Kalau di saya waktu itu jujur aja, saya kalau lagi low season,
sampai medium season itu 400 karton per orang per jam. Padahal kalau teman-teman yang pernah di 3PL itu 200 karton per orang per jam. Saya 2 kali lipatnya. Ya, itu. Kalau lagi peak season bisa sampai 800 sampai 900 karton per orang per jam. Ya, jadi angka productivity tim saya waktu itu paling tinggi dibandingkan site yang site yang lain, yang di Kerawang maupun yang di Surabaya. Ya. Jadi walaupun tim saya tarik, angka productivity itu tidak berkurang. Ya. Angka productivity itu tidak berkurang. Kenapa? Jumlah orang kan tetap, ya, walaupun dia mengerjakan return, tapi saya masukkan ke bagian inbound outbound. Jam kerjanya tetap 2 shift, itu, ya. Lah, semakin tinggi inbound, semakin tinggi outbound, otomatis angka productivity itu akan naik tinggi. Itu. Ya memang kalau mau bicara itu seperti info Patama tadi ya, pakai data. Kita kalau udah ngomong productivity, kalau kita udah mulai hitung akan ketahuan tuh sebenarnya productivity kita tuh berapa. Itu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Yoga satu grup dengan saya. Pak Yoga di mana? Dulu saya pernah di Market Tama Indah, Pak. Market Tama Indah. Distributornya Sari Enesis, Pak. Oh alah. Oke. Siap. Nah, kalau yang waktu saya di Market Tama Indah itu, Pak, saya kebetulan masih staf, Pak. Saya di stoker. Saya khusus stoker untuk barang-barang yang dikirim ke MT. SKU-nya lebih banyak daripada barang-barang GT, karena kalau dari produk Sari Enesis ataupun Herlina Indah itu kan kayak misalnya kemasannya beda-beda Pak. Kalau di MT kan ada kayak kemasan yang aneh-aneh gitu. Kalau di GT kan mungkin kayak cuma saset aja ataupun botol biasa aja gitu. Nah, dari situ yang tadi saya tangkap dari pembicaraan sebelumnya yang di retur, itu memang betul Pak, dari stokernya yang ada yang ditarik buat ke retur. Jadi nggak ada orang khusus gitu Pak. Jadi dan terlebih biasanya waktu itu saya sempat usulkan untuk panel barang-barang yang retur itu balik lagi ke orang yang bertanggung jawab per SKU-nya. Misalnya ada barang ada barang retur yang SKU apa, itu tanggung jawab saya sebagai returnya gitu. Jadi ada returnya, ada barang bagusnya juga tanggung jawab saya di gudang gitu. Jadi mungkin lebih simpel aja, jadi bukan kesan yang lempar-lempar kerjaan ya Pak. Kalau misalnya ada barang ini barang lo nih, SKU-nya lo yang nggak gitu juga sih. Nanti dibantu teman-teman juga untuk cara ngitungnya, dilengkapi berkas-berkas datanya, tetap nanti untuk periputan pelaporan penginputannya dari tim yang bersangkutan yang memegang SKU tersebut gitu sih Pak. Oke, iya, itu istilahnya stockkeeper ya. Iya betul Pak. Nah, itu stockkeeper. Oke Pak Yoga. Pak Budi, mau nambahin atau ada ini? Mau sharing-sharing, Pak Budi? Waduh, boleh Pak. Sorry, mohon maaf ya Pak, agak terlambat tadi ada perlu. Ayo, silakan. Iya, ini menarik sih Pak. Saya pernah sih Pak ngalamin ya kejadian. Ada permintaan retur ya Pak, itu sekitar 12 ton. Nah, setelah kita verifikasi, oke, kita kirimkan unit untuk narik. Tetapi pada saat kita loading, itu ternyata dari DC itu bukannya 12 ton Pak, tapi 25 ton Pak yang terverifikasi. Akhirnya kan kita bolak-balik ngurusin, mohon minta izin sampai ke CFO, CEO. Nah, begitu sampai, singkat cerita nih sudah dokumennya oke, clear. Masuk ke gudang saya sebagai penerima. Nah, dari timbangan itu ternyata bukan 25 tapi ada 28 ton. Nah, ini
ini retur yang beranak sih Pak. Itu setengah mati Pak, itu dari proses pemilahan, karena memang betul tadi ya, ada yang bentuknya sachet, ada yang bentuknya packnya sudah kebuka, dan ada juga yang memang sudah rusak barangnya. Makanya saya juga waktu itu memang agak ya marah-marah juga ke tim sales marketing, karena mungkin sudah hampir 1 tahun atau 2 tahun kok masih mau menerima barang retur kayak gitu. Makanya akhirnya dari hasil evaluasi kita meeting dengan manajemen, akhirnya kan disepakati untuk pola pengaturan dari mulai retur, terus misalkan kalau ada recall itu seperti apa. Jadi retur itu hanya disetujui karena satu sebab, yaitu karena kualitas saja. Hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan itu tidak bisa dilakukan retur, kecuali tokonya bangkrut Pak, itu baru kita bisa retur. Pilihan ya, itu kok nggak mau lah kalau tutup ya. Nah itu yang benar-benar mungkin, itu untuk ngurusinya nggak cukup 1 bulan Pak, itu hampir 3 bulan ya, karena kita mulai dari proses pemilahan, entry data, terus nanti setelah di approve masuk, kita masukkan lagi ke batch stock, dari situ kita minta untuk persetujuan write off, dan itu juga ya luar biasa lah, karena kita harus sampai ke komisaris karena nilainya cukup besar ya, waktu itu hampir sekitar 3M Pak. Itu yang itu ya dari, dan saya tuh baru masuk itu sekitar 3 atau 4 bulan ya di situ. Begitu itu dapat warisan yang seperti itu dan tanpa sumber data yang valid. Wah itu luar biasa untuk prosesnya. Jadi betul-betul kita muter otak bagaimana caranya kita bisa memverifikasi data itu bisa betul, ini returnya tanggal berapa, karena kan nanti kaitannya dengan proses pemotongan di invoice, terus pajak dan lain-lain. Nah itu yang memakan waktu cukup lama itu di proses approvalnya, karena itu kan retur merupakan kerugian perusahaan untuk penarikan ataupun pajaknya. Makanya itu yang benar-benar dijaga banget, jangan sampai ada kejadian seperti itu, karena penyakit ya bukan penyakit ya, trennya sales itu kalau targetnya belum achieve, akhir bulan ngebom tuh. Salesnya naik jarak berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan retur. Itu biasa Pak. Nah, itu penyakit Pak, jujur aja. Itu penyakit ya gitu kan. Penyakit yang menurut saya agak-agak aneh juga, kita ngebut di tanggal 1 sampai tanggal 10 slow banget. Tanggal 15 sudah mulai naik. Nanti begitu tanggal 25 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 itu kita yang misalkan load perhariannya cuma 5 ton, itu bisa sehari 60 ton sampai 70 ton, bahkan sampai 200 ton pun pernah sehari. Nah itu yang ya menurut saya tidak sehat ya, karena dari sisi beban pekerjaan, beban biaya, terus kemungkinan ya, ada kemungkinan nih ketukar salah barang, lebih barang atau kurang barang, itu benar-benar ya akhirnya bukan faktor returnya saja, tetapi penyebabnya sama ininya yang benar-benar kita jagalah, dianalisa dari awal sampai akhir. Seperti itu sih Pak. Benar-benar. Sama ini ya, teman-teman, waktu kemarin lah beberapa hari yang lalu, itu kan di grup kan ada yang tanya tuh ya, di sistemnya seperti apa ya. Saya juga udah sempat jawab, kalau return itu produk balik ke kita itu bukan menjadi SKU baru ya, bukan bentuk SKU baru, ada lokasi khusus di sistem itu ada. Jadi kalau saya tuh malah ada, nggak tahu ya kalau di sistem yang lain. Kalau kita kan pakai BIPIC sama RMS, itu ada sebutan A001. A001 itu tuh kita letakin di kantor itu bisa dikatakan A001. Kita letakin di toilet A001 ya. Jadi lokasi yang gak jelas sebenarnya. Dia bisa ditempatkan di mana saja. Ya kan? Jadi makanya saya infokan itu di sistem itu ada lokasi-lokasi tersendiri lah ya untuk finish good-nya
lokasinya, kodenya pakai kode apa gitu loh ya kan. Terus untuk batch stocknya apa, return itu masuk mana gitu loh ya. Jadi teman-teman kita ternyata ada juga yang tidak tahu bahwa di sistem itu akan seperti itu. Kalau ngomong dibicarakan apa, ngomongin SKU baru, yang saya tahu itu kalau kita bundling. Otomatis kalau bundling itu kan ada 2 produk, 3 produk. Makanya dia akan dibuatkan SKU baru, kode baru, ya. Tapi kalau return ini kan masing-masing produk gitu loh. Ya. Jadi tidak akan ada bentuknya SKU baru yang saya tahu. Ya, jadi di sistem itu ada. Jadi kita tinggal pilih-pilih ini masuknya kode berapa untuk barang reject, untuk barang batch stock, ya, untuk return yang memang udah mau dimusnahkan segala macam itu ada apa lokasi khusus lah ya, lokasi khusus sendiri, gitu. Kalau sharing dari kami Pak, sharing spesies dari kami, selain kita menyiapkan tempat khusus, kita membuat kode barang baru Pak, karena kalau kode barangnya sama dengan produk biasa, nanti di sistem akan muncul sebagai stok barang bagus. Dan nanti mungkin tim marketing, stoknya banyak nih bisa dikirim, padahal itu barang retur yang harus dikirim. Kodenya Pak, kalau di kami itu kodenya berbeda, walaupun dia sama SKU-nya ya. Kode SKU-nya sama, tapi kode lokasinya di sistem itu berbeda. Jadi kalau kita tarik, lokasi itu tempel di SKU. Jadi SKU-nya tetap sama, lokasi penyimpanan di sistemnya itu yang berbeda. Jadi misalnya kode R01 itu untuk produk rusak gitu loh. Walaupun dia terkesan ini ya, kalau ditarik kan ada semua tuh muncul tuh SKU-nya apa, kode masuk dia di lokasi berapa. Jadi cuman dia di blok ya. Jadi dia tidak akan bisa diambil selama blok itu belum dibuka oleh QC atau dipindahkan ke tempat lain, karena kan ada good stock, ada QA, dan ada juga untuk yang block stock. Biasanya ada 3 atau 4 lokasi Pak kalau di sistem. Kalau kita dulu pakai Vina itu juga sama, ada yang good stock, ada bad stock, sama yang diinspeksi. Biasanya dia kalaupun dia nanti ditarik datanya, dia akan terlihat secara total datanya. Cuman nanti di situ ada keterangan bahwa yang ini tidak bisa diambil karena di blok. Yang satunya ini masih dalam proses QA. Biasanya seperti itu. Oh, kalau di saya rada berbeda dikit. Kalau di kita memang udah dipisah per ada lokasinya, karena ya, kan ada lokasi modulnya tentu beda-beda ya, betul. Beda. Lokasi khusus, dan memang ada status yang bisa dirubah. Jadi kalau produk-produk inkubasi ataupun masuknya karantin, dia masuknya Q. Status di sistemnya Q. Ya, jadi itu nggak akan bisa di ini. Kalaupun tim kita mau transaksi nggak akan bisa. Itu. Jadi admin outbound tarik data, mau buat surat jalan outbound pengiriman kan, dia tarik expired date sekian, batch sekian, ternyata itu masuknya di karantin di Q tadi, itu nggak bisa diproduksi, nggak akan dibuat surat jalan, itu nggak bisa. Status A available itu yang bisa. Kalau di sistem di kami dulu itu Pak Budi sama yang lain. Jadi selain memang ada S-log khusus, dan itu dia nggak akan kecampur. Ditambah tadi ada untuk yang itu tadi blocking tadi juga ada. Untuk buat hold juga ada. Itu. Ada lagi teman-teman yang lain? Ini 2129 Pak Yudi. Udah slide terakhir, udah ini hanya untuk ini aja, untuk dipajang tok. Iya. Hanya untuk dipajang tok, makanya lebih ngejar. Kalau yang mau sharing-sharing silakan ya. Yang ini tadi udah diinfo Pak Tama tadi ya, teman-teman udah dengar sendiri juga. Itu. Mau shipment rejection, mau return ataupun recall itu sama kurang lebih. Produknya balik. Ya. Hanya karena apa dia balik itu yang membedakan. Shipment rejection saat mau diterima rusak,
kartonnya rusak lah, ada yang pecah, shipment rejection. Return bisa bagus, bisa rusak, bisa near ED, bisa dibalikin. Apalagi kerjasama sama MT itu konsinyasi, ya. Titip jual lah, itu loh. Makanya mereka enak kebalikin barang, ya. Returnnya gampang, ya. Mau kapan pun bisa. Kalau recall ya tadi isu quality recall, ya. Kalau di makanan minuman kan otomatis kan seperti di kita dulu pernah itu seksi itu. Jadi kemasan RTD minuman kotak itu kembung, ya. Itu kembung. Bisa meledak itu. Gitu, ya. Karena suhu biasanya ya Pak? Bukan suhu juga. Jadi sebenarnya ya namanya produk makanan minuman itu kan pasti kan ditambahkan zat-zat tertentu. Bahan ya. aditif. Nah, bakteri baiknya lah ya untuk memproses itu tadi, gitu loh ya. Kelihatan ada yang salah, makanya jadi reject produksi ya. Jadi seperti itu, dia kembung, bisa pecah gitu. Kalau dibiarkan terus dia bisa pecah. Yang minuman RTD tadi ya, ready to drink tadi, yang kemasan ini, terutama kalau kita kan rata-rata kan kemasan Tetra Pak ya, gitu. Itu sih. Teman-teman yang lain masih ada yang mau terakhir Pak, dikit Pak Yudi. Teman-teman, terutama buat yang di MT ya, atau mungkin secara general, coba lihat lagi inisial kontrak agreement-nya lagi. Itu sih. Inisial kontrak agreement lagi, bahwa untuk penanganan klausa retur itu, apakah memang masih sesuai dengan perkembangan bisnis yang saat ini, atau sudah nggak sesuai. Seperti itu. Karena kemarin juga, pas dilihat, saya juga waktu itu juga ngobrol sama marketing, ini kontrak agreement-nya bagaimana dengan MTC 1 ini gitu kan. Pas dilihat memang ternyata udah nggak sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini, akhirnya dirubah. Seperti itu, dan akhirnya udah nggak ada lagi tuh NRB sepihak gitu ya, nota retur gitu kan. Nota retur barang sepihak itu nggak ada, udah nggak seenaknya sendiri, tag D, tag N dan sebagainya, apapun itu ya, tag O, tag T, apapun lah namanya itu ya. Mungkin Pak Yudi tahu tuh nama tag kayak begitu. Kenapa? Bisa itu ya Pak ya. Selama ini soalnya saya beberapa kali di perusahaan 2 kali ini kok agaknya kesulitan untuk merubah itu yang potong sepihak itu Pak untuk yang MT. Oh, itu Pak dari kontrak agreement-nya Pak, bukan dari kita sebagai operasional ke itu ya, bukan sebagai supply chain ke mereka, enggak gitu. Kita ngomong ke marketing ini kayak begini, lu tahu nggak sih gitu kan? Marketing tahu nggak sih kayak begini? Atau sales lah ya, misalnya sales tahu nggak sih kayak begini nih gitu kan? Kalau ternyata oh nggak tahu ya, kita informasikan, berarti ada komunikasi yang apa namanya, yang tidak mengalir ke sales gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tahu, oke, gimana solusinya untuk nangani seperti ini gitu kan, pasti akan namanya retur, pasti ada yang namanya potong tagihan begitu kan. Apalagi namanya NRB sepihak, udah NRB-nya sepihak gitu kan, tahu langsung potong tagihan kita, invoice kita gitu kan. Itu sepihak, parah yang dikirim ke kita kurang Pak. Nah, akhirnya kita ngobrol sama marketing atau sama sales, ini gimana? Inisial kontrak agreement-nya bagaimana? Pasti cek, oh ternyata emang klausa ini udah nggak sesuai dengan bisnis kita sekarang gitu kan. Dengan kompleksitas yang udah tahun sekarang udah nggak bisa. Akhirnya di renewal Pak. Di renewal, akhirnya udah selesai kelar. Dari HO-nya sudah approve, turunlah prosedur baru ke DC-DC, turunlah DC itu ke toko-toko. Gitu ya, akhirnya NRB sepihak lah, apapun namanya itu kan, nota retur barang sepihak itu apapun namanya ya, nanti teman-teman silakan. Itu udah tidak terjadi lagi, dan secara sistem globalnya mereka itu akan dirubah mau nggak mau terkait dengan agreement kita dengan mereka. Seperti itu. Jadi udah nggak ada lagi bahasa, Pak, memang Pak prosedurnya udah turun, tetapi sistemnya memang masih seperti ini. Udah nggak ada kata-kata seperti itu. Dirubah juga dong. Gitu. Ataupun kalau memang itu nggak bisa dirubah, oke, pakainya manual.
walaupun sistem mengatakan ini misalkan tag D discontinue karena tag N karena memang nggak laku di mereka gitu kan. Tapi agreement bilang kalau nggak laku, kalau mereka udah keluar PO ya udah itu tanggung jawab mereka, jangan diretur dong, kan begitu, ya kan? Nah, akhirnya mereka udah nggak bisa, walaupun itu keluar di sistem tag N, mereka akan simpan sendiri. Akhirnya mereka akan melakukan apa yang namanya ticket request ke IT-nya mereka untuk ini udah nggak bisa, gitu. Ini prosedurnya seperti ini dan seperti ini. Tapi biasanya kalau memang ternyata kontrak agreement itu langsung ke HO, bukan ke DC personal, tapi ke DC regional, tapi langsung ke HO, biasanya sistemnya juga akan dirubah. Seperti itu. Nanti silakan ngobrol sama, makanya pentingnya SNOP, Sales and Operation Planning. Nah, loh. Makanya itu salah satu aliran informasi yang dikelola adalah SNOP. Banyak ya, ada push and pull, terus kemudian SNOP, terus ya banyak sekali lah aliran informasi yang perlu kita kelola. Tapi salah satunya yang terpenting adalah SNOP. Oke, dari saya sih cukup. Pak Yudi mungkin closing aja, closing statement 1-2 paragraf. Silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih. Intinya sih ini ya, return itu ikuti SOP ya, wanti-wanti banget ikuti SOP. Jadi jangan karena kenal tim sales ya, ayo dong tolong dong, jangan ya. Saya jujur aja udah pernah ngalami ya, yang begitu akan buat blunder ya. Ikuti SOP, standarnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, ikuti, walaupun itu akan tidak disukai oleh tim sales ya, hati-hati karena return itu kelihatan sepele tapi akan jadi boom besar dan nilainya bukan sedikit ya. Itu jadi ikuti SOP, insya Allah aman. Itu Pak Tama dan teman-teman yang lain ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah berkenan hadir ya. Kita bicara sharing-sharing dikit lah ya tentang return. Nanti kalau memang perlu kita buat lagi yang lebih resmi ya Pak Tama, Pak Haji. Ya. Kalau memang masih belum puas, kita selesaikan dengan damai di Catayu webinar ya. Kami ucapkan semangat pagi, selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam sukses buat semuanya, terutama para Catayuers. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih.